Hey, gua Kato. Dan apa jadinya jika kalian tinggal di sebuah lingkungan yang notabene terjadi banyak banget tindakan-tindakan kriminal di daerah itu, mulai dari perampokan, penculikan, pembunuhan, dan serangan seksual lainnya. Mungkin aja untuk kalian warga di situ, itu merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan, tindakan-tindakan yang bisa membuat kalian berpikir untuk pindah lokasi aja. Bahkan sampai 50 tahun, kasusnya nggak kunjung terungkap siapa orang yang bertanggung jawab dari tindakan-tindakan kriminal yang terjadi di wilayah itu. Dan untuk kali ini, khusus untuk kalian semua penonton gua akan menceritakan kasus yang terkenal banget dengan cerita Golden State Killer di Amerika Serikat, lebih tepatnya di California. Dan untuk kalian yang belum kenal gua, perkenalkan, nama gua Kato dan welcome to my channel Kato Muji, tempat kalian akan menemukan suguhan-suguhan kriminal nyata lainnya di sini. Sebenarnya kasus Golden State Killer ini awalnya itu hanyalah sebuah kasus perampokan biasa yang terjadi di daerah Visalia, California, Amerika Serikat, tepatnya pada tanggal 19 Maret 1974. Jadi di saat itu ada sebuah pembobolan celengan yang isinya hanya sekitar 50 US dollar atau sekitar 800 ribu rupiah kalau dalam dolar tahun ini. Nah, rentetan kejadiannya itu pihak kepolisian mengatakan kalau ini murni perampokan biasa, dan pihak kepolisian pun mulai menyelidiki kasus itu. Tapi nggak berselang lama dari perampokan ini, terjadilah beberapa pembobolan dari rumah-rumah warga di Visalia. Ada sekitar 50 perampokan yang dilakukan. Tapi anehnya, kalau merujuk kepada sebuah perampokan, tentu aja yang menjadi targetnya adalah barang-barang mewah. Kalau misalkan kita bicara tentang barang mewah, tentunya seperti televisi atau perangkat-perangkat yang memang bisa dijual dengan harga mahal ataupun uang-uang tunai yang disengaja disimpan di rumah-rumah. Namun di kasus yang pertama ini, semua itu barang-barang yang diambilnya adalah barang-barang receh ataupun barang-barang milik pribadi yang sebenarnya nggak ada harganya, seperti kancing baju ataupun bagian pakaian dalam dari wanita. Dan uniknya lagi, setelah kejadian itu, setelah melakukan perampokan ini, dia pun juga menyebarkan barang rampokannya itu di jalanan. Kayak dia menyebarkan pakaian-pakaian dalam wanita yang dia rampok dari rumah-rumahnya ini ke jalan-jalan di Visalia, California, Amerika Serikat ini. Tentu aja ini membuat pihak kepolisian berpikir apa yang terjadi dengan motif dari si pelaku perampokan ini. Karena setiap kali polisi melakukan penyelidikan dari kasus perampokan Visalia ini, di daerah Visalia ini, nggak ada satupun ditemukan tempat masuk paksa dari rumahnya atau kayak pembobolan dari rumahnya itu kayak rapi banget gitu loh. Dia bisa masuk rumah dan seolah-olah kejadian ini dilakukan oleh si pemilik rumah itu sendiri. Kayak bener-bener bisa masuk ke dalam kediaman orang tanpa satu orang pun bisa mengetahuinya. Nggak ada jendela rusak, nggak ada ganggang pintu yang dirusak, atau meninggalkan satu pun sidik jari dalam lokasi kejadiannya. Pihak polisi mulai berpikir ini sepertinya pelakunya lumayan pintar dalam berkamuflase. Dan inilah yang membuat pihak polisian bertanya-tanya, apa motif dari tindakan yang dilakukan oleh si perampok ini? Karena setiap rumah yang dibobol itu sebenarnya banyak banget menyimpan seperti emas ataupun uang dolar, uang kertas dolar, tapi itu semua nggak diambil oleh perampok ini. Yang diambil kayak yang gue bilang tadi hanya barang-barang receh, barang-barang yang pernah dipakai oleh pemilik rumah, dari pakaian, baju, celana, cincin, kancing baju, ya jam tangan ataupun anting kayak gitu-gitu doang, dan semua barang yang miliknya pribadi dan udah dipakai gitu. Dan bahkan ada yang beberapa barang-barang itu kayak udah nggak layak pakai juga. Tapi barang-barang itulah yang dirampok oleh si perampok ini. Dan setelah melakukan perampokan itu, barang-barang itu juga disebar di seluruh kota Visalia, California ini. Unik banget kan? Menurut gue itu sedikit, wah,
what the hell going on gitu loh. Apa yang dipikirkan terjadi oleh si pelaku perampokan ini? Kayak dia punya sesuatu, apa ya, kesenangannya sendiri dengan kejadian yang dia lakuin ini. Bagaimana menurut kalian? Sampai akhirnya beberapa tahun, dari tahun 74 sampai dengan tahun 75, si perampokan di Visalia, California ini nggak ketangkap oleh pihak kepolisian karena dia benar-benar rapi dalam melakukan aksinya. Sampailah perampokan itu dikenal dengan The Visalia Ransacker atau perampokan biasa yang terjadi di Visalia. Warga-warga yang tinggal di Visalia tentu aja ya nggak nyaman lah menurut gua, karena 1 tahun sampai 2 tahun itu bisa pembobolannya 100 rumah dibobol dan pelakunya masih bebas aja gitu melalang buana di daerah itu. Pihak kepolisian nggak bisa kunjung menangkap siapa pelakunya dan siapa orang yang bertanggung jawab dengan kejadian yang aneh ini. Perampokan aneh maksud gua. Belum selesai menangani kasus perampokan yang terjadi di Visalia dari tahun 1974 sampai dengan tahun 1975, pihak kepolisian California kembali lagi disibukkan dengan sebuah tindakan abnormal yang terjadi di daerah Sacramento di California juga. Dan ini lebih dikenal dengan istilah The East Area Rapist atau kalau dalam bahasa Indonesianya pemerkosaan di wilayah timur, karena rata-rata korbannya ini adalah seorang wanita. Rentetan kejadiannya ini bermula di tahun 1976 sampai dengan 1979. Rentetan kejadian kriminal abnormal yang terjadi di kota Sacramento, California ini termasuk membuat pihak kepolisian kewalahan juga. Namun sebelum kita beralih dari kasus perampokan dari Visalia menuju Sacramento, California, Amerika Serikat, sebenarnya ada sebuah kasus pembunuhan seorang profesor yang bernama Profesor Claude Snelling yang masih di wilayah Visalia ini juga, dan kejadian itu terjadi pada tanggal 11 September 1975 atau di tahun terakhir perampokan di Visalia ini tercatat terjadi. Nah, di saat itu katanya ada seorang penculik yang hendak menculik putri dari si profesor ini, dan tentu aja sebagai seorang ayah, profesor ini hendak melindungi dari putrinya. Namun karena kesal melihat tindakan dari profesor ini, si penculik ini membunuh si profesor ini tepat di depan anaknya yang baru aja berusia 16 tahun pada tahun 1975 itu. Setelah selesai menghabisi nyawa si profesor ini, si penculik ini pun langsung menendang wajah dari putrinya lalu kabur dan melarikan diri. Dan itulah terakhir kalinya kasus perampokan di Visalia terjadi, dan setelah itu nggak ada lagi kasus-kasus perampokan terjadi di Visalia. Dan pihak kepolisian pun mengatakan mungkin aja pembunuh dari si profesor ini adalah perampok yang akhir-akhir ini mereka cari. Dan di saat itulah pihak kepolisian meminta keterangan dari anak si profesor ini tentang ciri-ciri dari si pelaku pembunuhan sekaligus pencobaan penculikan kepada anak di bawah umur. Setelah usai kerepotan dengan kasus perampokan, penculikan, pembunuhan di tahun 1975 ini, polisi California belum bisa bernafas lega. Karena di tahun 1976 sampai dengan tahun 1979 di wilayah timur California atau di daerah Sacramento, terjadilah sebuah kasus pemerkosaan yang semuanya adalah korbannya wanita, pelecehan seksual. Tapi korbannya nggak sampai dibunuh, tapi ada juga beberapa yang dibunuh. Dan kejadiannya itu dikenal dengan the East Area Rapist atau pemerkosaan di wilayah timur. Dan rata-rata korbannya ini seperti yang udah gue jelasin tadi adalah seorang wanita yang tinggal sendirian, wanita single, mau itu wanita yang belum menikah ataupun wanita yang sudah menikah ataupun divorce, bercerai dan hanya tinggal dengan anak-anaknya. Dan rata-rata korbannya ini adalah orang-orang yang tinggal sendirian atau ada laki-laki lah di dalam rumahnya ini. Dan metode dari
kejadian ini tuh sama persis banget dengan kejadian di Visalia di California tahun-tahun lalu, yaitu pembobolan ataupun kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual yang dilakukan kepada korbannya ini sangat unik. Kenapa unik? Harusnya kalau misalkan masuk ke dalam paksa ke dalam rumah, tentu aja ada beberapa bagian-bagian kayak jendela, pintu, ataupun apapun lah tempat masuk yang memungkinkan untuk orang masuk secara paksa itu rusak dan meninggalkan sidik jari. Tapi dari kasus area rapist ini, si pelakunya nggak meninggalkan hal-hal kayak gitu. Pintu rumahnya nggak dicongkel, jendelanya juga nggak dirusak, tidak meninggalkan sidik jari, hanya meninggalkan korban yang kondisinya sangat memprihatinkan dengan luka di bagian tangan ataupun goresan di bagian tangan dan kakinya, yang membuat korban-korban ini mengalami traumatis selama hidupnya. Jadi rentangan tahun 1976 sampai dengan rentangan tahun 1979, tepatnya di bulan Februari 1978, ada pasangan muda yang bernama Brian Maggiore dan Katie Maggiore. Dia ini berdua sedang jalan-jalan santai sembari membawa peliharanya ataupun doginya, anjingnya, sambil jalan-jalan gitu. Dan di saat itu, di sore hari itu, di Sacramento, ada seorang pria yang hendak menculik dari si Katie ini. Ya, sebagai seorang pria, sebagai seorang pasangan, tentu aja si Brian ini melakukan perlawanan. Namun, dia nggak tahu kalau pria penyerangnya ini memiliki sebuah senjata api dan langsung saja meletuskan tembakan tepat di kepala si Brian ini. Melihat si Brian yang udah terkujur kaku, si Katie ini menyelamatkan diri dan ingin meminta pertolongan, tapi naasnya si Katie pun juga harus meregang nyawa pada saat itu dengan luka tembak tepat di bagian belakang kepalanya. Dan pihak kepolisian memastikan peluru yang digunakan dari pembunuhan si Brian dan si Katie ini sama persis dengan terjadi pada tahun 1975, yaitu pembunuhan serta pencobaan penculikan kepada Profesor Cloud yang terjadi sekitar 3 tahun yang lalu, karena pelurunya sama banget gitu. Dan pihak kepolisian pun mulai mengkaitkannya. Berarti ini dilakukan oleh satu orang. Mungkin aja pelakunya adalah the area rapist, atau ya yang belakangan ini terjadi di daerah Sacramento, California itu. Dan pihak kepolisian pun mulai berpikir mungkin aja kejadian di Visalia dan kejadian di Sacramento itu dilakukan oleh orang yang sama, karena sama-sama rapi itu menyisakan sedikit pun identitas dirinya di dekat area TKP. Tanggal 2 Desember 1979, pihak kepolisian dari California mendapatkan sebuah panggilan darurat dari seorang wanita. Dan dia mengatakan kalau ada sebuah mobil yang mencurigakan yang sedang berkeliaran di sekitaran rumahnya, dan wanita itu tinggal sendirian. Dan tentu aja setelah terjadi rentetan kejadian yang sangat banyak banget di daerah Sacramento ini, pihak kepolisian pun langsung menerjunkan para petugasnya untuk menyelidiki siapa pemilik dari mobil mencurigakan itu. Di saat pihak kepolisian datang di lokasi, memang di saat itu pihak kepolisian menemukan sebuah mobil yang sangat mencurigakan sedang berkeliaran di daerah itu. Dan langsung aja, nggak butuh waktu lama, pihak kepolisian pun langsung mengejarnya. Namun si pemilik dari mobil ini berhasil kabur dengan berlari dan meninggalkan kendaraannya. Setelah lakukan penyelidikan, ternyata itu adalah sebuah kendaraan curian yang dilakukan oleh si kriminal ini. Kira-kira kriminal inilah menurut pihak kepolisian. Dan di saat si orang yang mencurigakan ini kabur, pihak kepolisian mendapatkan sebuah catatan dari kantong si pelaku ini yang tidak sengaja dijatuhkan pada saat dia ingin kabur dari pihak kepolisian. Dan saat pihak kepolisian melihat dari kertas ataupun buku yang terjatuh itu, pihak kepolisian meyakini ini adalah tulisan tangan dari si pelaku kejahatan belakangan ini terjadi di kota Visalia dan juga Sacramento, California, Amerika Serikat. Yang mana isinya pada halaman awal itu adalah sebuah kayak jurnal ataupun kayak diari dari si pelaku ini yang menjelaskan beberapa tertekannya dia dari kelas 6 SD yang kayak menceritakan lukanya lah gitu, atau unek-uneknya lah gitu selama ini.
Dan juga di halaman berikutnya, pihak kepolisian menemukan sebuah hal unik ataupun menarik perhatian dari pihak kepolisian, yaitu peta dari wilayah timur Sacramento ataupun wilayah timur dari California ini ditulis ataupun dibuat secara detail, dan dia memberikan sebuah kode-kode kayak misalkan dari rumah ini kosongnya di jam segini, rumah ini kosongnya di jam segini, pemiliknya sendirian di jam segini, kayak detail banget ataupun kayak rinci banget dari kayak gitu. Jadi pihak kepolisian menyimpulkan bahwa korban-korbannya ini sudah diamati selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu sebelum akhirnya dia melakukan penyerangan, pemerkosaan, perampokan, penculikan di daerah Sacramento, Amerika Serikat. Nah, pada tanggal 30 Desember tahun 1979 itu nggak lama tuh dari telepon atau pelaporan telepon dari seorang wanita di daerah yang tadi gue jelasin. Penemuan mayat seorang pria bernama Robert Overman ditemukan tewas di kondominiumnya bersama Debra Alexander Manning. Mereka berdua tertembak di bagian kepalanya, dan mereka lagi-lagi ditemukan dalam keadaan terikat seperti korban-korban sebelumnya. Tapi di situ pihak kepolisian meyakini si Robert Overman ini sempat melakukan perlawanan karena dilihat dari bekas simpul dari ikatan tangan dan kakinya yang sudah terlepas. Dan di saat itu pihak kepolisian juga yakin kalau si Robert ini sempat melakukan perlawanan dan sebelum akhirnya oleh si pelaku ini. Begitu juga dengan si wanitanya yaitu Debra Alexandra Manning. Dan di saat itu pihak kepolisian juga menemukan sesuatu tambahan bukti lain, yaitu ditemukan jejak anjing, jejak bekas kaki anjing gitu menurut gua. Dan pihak polisian meyakini kalau pelaku ini membawa seekor anjing dan juga telah melakukan pembobolan di rumah sebelah ataupun properti sebelah dengan kehilangan sebuah sepeda yang diyakini oleh pihak kepolisian itu adalah kendaraan yang digunakan oleh si pelaku untuk melarikan diri. Dan sepeda itu pun juga ditemukan di bagian utara tempat kejadian ini terjadi, yang nggak beberapa jauh lah dari tempat ini terjadi. Sepeda yang hilang itu ditemukan, dan dia kembali pihak kepolisian tidak menemukan jejak apa-apa dari pembunuh ataupun pemerkosa ini. Pada tanggal 13 Maret 1980, Charlene Smith dan pasangannya Lyman Smith yang berusia 43 tahun dan juga si Charlene Smith ini berusia 33 tahun ditemukan tewas dengan banyaknya luka dari benda-benda tumpul. Dan juga dari tubuh si Charlene Smith ini ditemukan banyak banget pelecehan seksual dan juga mungkin aja dia sudah diperkoas oleh pelakunya. Ya, ini kembali lagi nih pihak kepolisian mengatakan ini adalah ulah the Israel rapist ini ya. Kapan sih libur gua gitu loh, kata pihak kepolisian. Lu banyak banget memakan korban gitu. Udah bro gitu. Belum lagi telepon-telepon yang diterima oleh pihak kepolisian, dan rata-rata penelponnya adalah the area rapist ini ya. Kayak dia nelpon pihak kepolisian mengatakan, gua hari ini membunuh ini loh, gua hari ini mau memperkosa ini loh, gua hari ini melakukan tindakan ini loh gitu. Harusnya pihak kepolisian bisa ngelacak gitu, tapi kayaknya dia tahu gitu. Di saat terakhir sebelum dia menutup teleponnya, si the area rapist ini selalu bilang kepada pihak polisian, oh kalian melacakku ya gitu, dengan tenang banget. Jadi kayak dia udah tahu nih pihak polisian udah melacak dia dan membuang gitu aja teleponnya. Aduh, pinter banget sih menurut gue nih orang gitu. Gak berselang lama dari kasus si keluarga Smith ini di kota lain bernama Dara Point, lebih dari 2 jam perjalanan dari pembunuhan di Ventura. Pada tanggal 19 Agustus tahun 1980 ini adegan serupa terjadi pada Kate Harington yang berusia 24 tahun dan Patrice Harrington yang berusia 27 tahun. Mereka ditemukan tewas di kediaman mereka tanpa ada pintu jendela yang rusak, tidak ada bekas sidik jari, nggak ada DNA, dan dipukul dengan senjata tumpul lagi. Dan kondisi istrinya, si Kate Harington, istrinya, ya habis diperkoas lagi gitu. Udah kayak gitu aja semua temponya, tangannya diikat. Ya gitulah, sadis lah gitu menurut gua, di depan suaminya diperkoas dan banyak banget luka-luka di bagian kemaluannya. Pada tanggal 27 Juli, pasangan lain
ditemukan dengan kondisi yang hampir sama dan terkonfirmasi. Ini adalah tindakan dari the S area rapist, ya orang yang sama lagi, yaitu korbannya adalah Cherry Domingo yang berusia 35 tahun dan pasangannya Georgia Sanchez yang berusia 27 tahun. Dan ya sama kayak biasa gitu, diikat, dibunuh, dipukuli, diperkoas gitu-gitu lah ya kan. Dan setelah kejadian 27 Juli ini nggak ada lagi the area rapist melakukan tindakan-tindakan abnoralnya lagi ataupun tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan di daerah California ini. Pihak polisian mulai berpikir apakah dia udah tobat, apakah dia udah meninggal, atau hal-hal lain, ataukah mungkin dia udah tertangkap di daerah bagian Amerika Serikat yang lain gitu. Tapi nggak selang beberapa lama, di tahun 1980 sampai 1985 ada sebuah tindakan pembunuhan berantai lagi yang disebut dengan The Next Stalker, ataupun seorang penguntit yang dilakukan malam-malam hari. Dan di saat itu juga terjadi sebuah pembunuhan yang hampir sama, dan pihak kepolisian bingung apakah dua kejadian ini the Next Stalker ini dengan pembunuhan yang satunya lagi ini dilakukan oleh orang yang sama. Dan di saat itulah pihak kepolisian menemukan seorang yang mungkin saja pelaku dari The Next Stalker ini yang bernama Chad Ramirez. Dan pada tanggal 4 Mei 1986, seorang wanita muda berumur 18 tahun bernama Janelle Cross yang tinggal sendirian di rumah keluarganya di Irvine ditemukan telah tewas dengan keadaan yang sama, yaitu terikat kaki dan tangannya, dan juga ada bekas-bekas penganiayaan dan juga kekerasan seksual di sana. Ya, lebih sama lah dengan kasus-kasus the East Area Rapist gitu oleh pelakunya ini. Dan disitulah pihak polisi mulai pecah pendapat antara mereka yakin kalau ini dilakukan oleh orang yang sama, the East Area Rapist, dan ada juga yang berkeyakinan kalau ini dilakukan oleh orang yang berbeda. Karena di kali ini, karena sebelumnya itu mulus banget ya, mulai dari nggak ada sidik jari, nggak ada DNA, nggak ada masuk paksa ataupun segala macam ya. Tapi si pelaku ini meninggalkan sebuah bukti jejak yang lumayan memungkinkan pihak kepolisian suatu hari nanti menangkap siapa pelakunya, yaitu sampel sperma dari tubuh si korbannya ini. Sebenarnya pihak kepolisian meyakini pertamanya si pelaku Richard Ramirez ini adalah The Next Stalker di daerah California juga, dan juga mengaitkannya dengan The East Area Rapist. Tapi sebenarnya pihak kepolisian nggak bisa memastikan kalau dia ini adalah orang yang sama. Tapi untuk menenangkan masyarakat California pada saat itu, dia mengatakan kalau Richard Ramirez ini adalah orang yang sama dengan The East Area Rapist. Dan juga di saat itu, The East Area Rapist ini nggak melakukan tindakan apa-apa lagi selama 5 tahun gitu. Dan di saat penangkapan dari si Richard Ramirez juga, pihak polisi mengatakan pada warga kalau pelaku selama ini udah tertangkap, jadi kalian tenang gitu. Tapi kembali dikejutkan di saat penemuan mayat di tahun 1986 lagi. Makanya di situ pihak kepolisian mengatakan ini dilakukan oleh orang yang berbeda. Tapi ada juga asumsi lain yang mengatakan kalau ini dilakukan oleh orang yang sama dengan kejadian perampokan di Visalia, kejadian di Sacramento, the East Area Rapist gitu, dan juga the Next Stalker ini terakhir. Ya kayaknya ada juga beberapa detektif mengatakan kalau si Richard Ramirez ini cuman kayak kena apesnya aja di saat melakukan kriminal gitu. Jadi dia itu cuman melakukan baru satu pembunuhan, tapi emang kejadiannya apes gitu loh, ibarat katanya dia nggak begitu cekatan kayak pelaku the East Area Rapist gitu. Dia nggak sebegitu hebat gitu. Jadi dia ya udah apes ketangkep gitu. Sampai akhirnya di tahun 2013, kejadian-kejadian dari Visalia, Researcher, The East Area Rapist, The Next Stalker digabung-gabungkan oleh orang-orang dan membuat sebuah teori kalau itu dilakukan oleh orang yang sama yang pihak polisian sebenarnya nggak pernah menangkap dari si pelaku ini dengan sebutan The Golden State Killer atau Golden State Killer, pembunuh negara adidaya gitu yang berpuluh-puluh tahun nggak bisa diselesaikan oleh pihak kepolisian. Di tahun 2018, kemajuan dari teknologi DNA
menemukan mendapatkan terobosan baru dari silsilah-silsilah keluarga DNA yang bisa mereka pisahkan secara rinci. Di situ diambil lagi sampel dari sperma yang ditemukan dari korbannya yang berusia 18 tahun tadi, yaitu si Janelle Krass, dan mulai mencari siapa pemilik DNA ini. Setelah hubungan DNA ini mulai mereka cari nih persamaannya satu persatu, di situ mereka menghasilkan 25 silsilah keluarga berbeda yang menghasilkan dua tersangka utamanya. Salah satunya adalah Joseph James DeAngelo Jr. atau yang lebih akrab disapa dengan Joe. Siapa dia? Setelah diselidikin, si Joe ini adalah mantan Navy ataupun mantan Angkatan Laut Amerika Serikat yang pernah sempat berperang dengan Vietnam. Dan juga dia setelah kembali dari perang Vietnam ini, dia itu masuk ke Departemen Kepolisian California di bagian perampokan. What the hell going on kembali? Kenapa dia bisa terlibat dengan kejadian-kejadian ini gitu loh? Sebuah orang yang memiliki latar belakang penegak hukum malah menjadi sosok momok gitu dalam pencarian pihak kepolisian belakangan ini gitu loh. Di situ gue katakan, kenapa gue bilang kayak gitu? Karena si Joe ini kan dia masuk pihak kepolisian dan juga dia di departemen perampokan, tapi dia yang melakukan perampokan, pembunuhan, penganiayaan, penculikan gitu. Dan mana di saat rentang dia bekerja di tahun 1974 sampai dengan tahun 1979, di saat itu dia masih di departemen perampokan. Dan di saat itu pula lah kejadian perampokan di Visalia terjadi. Wah, keren. Jadi awalnya pihak polisian sempat ragu dengan temuan DNA yang mengarah kepada si Joseph ini ataupun pada si Joe ini. Lalu pihak polisian pun mulai menyelidikilah si Joe ini secara perlahan, yang waktu itu di tahun 2018 dia udah tua, berusia 70 tahun dan sedang habis pensiun dari masa dia bekerja sebagai mekanik. Dan juga si Joe ini dulunya dipecat secara tidak hormat di kepolisian California. Dan di situ dia mulai mengumpulkan DNA dari si Joe ini, dari bekas tisu, bekas air liur, ataupun sidik jarinya di tempat di ganggang-ganggang pintu rumahnya. Di saat itulah pihak kepolisian yakin dari kejadian Visalia sampai dengan kejadian terakhir The Night Stalker, pelakunya adalah si Joe ini dengan kecocokan DNA-nya. Di tanggal 24 April tahun 2018, si Joe pun ditangkap di kediamannya. Barulah pada tanggal 29 Juni tahun 2020, sekitar 2 tahun setelah penangkapannya itu, si Joe ini dinyatakan bersalah atas semua tindakannya selama ini, dari The Visalia Arrest Chakor, The East Area Rapist, The Night Stalker. Dia adalah pelaku semuanya dan dia juga mengakui kalau dialah yang melakukan hal itu. Dan dalam catatannya ternyata si Joe ini telah melakukan lebih kurang 150 pembobolan terhadap rumah, 100 perampokan, dan sebenarnya ada 50 korbannya. Semuanya itu pengen jaksa penuntut umum mencantumkannya di dalam persidangan karena keterbatasan umur dari si Joe ini pada tahun itu umurnya 74. Jadi ya hakim hanya mengatakan kalau dia melakukan 13 pembunuhan dan 13 perampokan. Hanya sebatas itu, dan dia dihukum seumur hidup tanpa adanya pembebasan bersyarat. Gue sebenarnya sih nggak habis pikir ya dengan kasus Golden State Killer ini. Kenapa ya? Seorang mantan veteran perang yang berjuang mati-matian demi nama kemanusiaan, dan juga orang yang mengabdikan dirinya di departemen kepolisian yang memang mengayomi, melindungi masyarakat, malah membuat masyarakat itu sendiri resah gitu. Dan juga mungkin karena dia adalah bagian departemen perampokan, dia tahu betul cara menghindari pengejaran dari pihak kepolisian. Waduh, apa komenan kalian setelah gue jabarin kasus ini dilakukan oleh oknum ya? Sekali lagi gue bilang, ini oknum dari polisian California yang bernama Joseph James. Dia
Giello. Dan mungkin itu aja kasus kriminal nyata kita kali ini. Gua Kata Muji, mohon undur diri. See you next video. Bye-bye.